Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 91. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah jenis-jenis magnet diantaranya ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Sedangkan sifat-sifat magnet diantaranya memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tolak menolak, sedangkan kutub tidak senama akan tarik menarik. Kemudian memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu, dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kemudian pada halaman 92, apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Di sini kakak akan memberikan contohnya. Benda-benda magnetis yang ada di dalam kelas diantaranya paku, penjepit kertas, gunting, mistar besi, grendel, gembok, caping pintu, dan lain-lainnya. Sedangkan beberapa benda non-magnetis yang ada di dalam kelas diantaranya lemari, meja, kursi, papan tulis, penghapus, kaca jendela, dan lain-lainnya. Adik-adik hebat, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Kemudian pada ayo menulis halaman 93, apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kemudian nomor 2, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Tujuan kita membuat daftar riwayat hidup antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Kemudian nomor 3, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, dan kesimpulan. Kemudian pada halaman 94, perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. 1. Data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin,
tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. 2. Bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. 3. Riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalkan taman bermain, TKA, TKB, dan SD. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. 5. Kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. 6. Kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Selanjutnya, perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup pada halaman 94 dan 95. Silahkan adik-adik mencoba mengisinya. Kemudian, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, adik-adik yang taat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik hebat, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.